Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam acara Nuvation Nuclear Facility Sharing Knowledge dan Information ke-7 di tahun 2026. Nah, selanjutnya nama saya Bagus Agus Priandi sebagai MC untuk acara hari ini untuk membacakan agenda kita pada pagi sampai siang nanti. Yang pertama nanti kita ada acara pembukaan, terus dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu selanjutnya dilanjutkan oleh sambutan oleh Direktur DPFK, kemudian penyampaian sharing knowledge sekaligus tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Cecep Taufik, dan selanjutnya penutup. Nah, agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama kita mulai acara ini dengan baca basmalah. Bagi yang lain bisa geser. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir, mohon untuk dalam posisi siap, saya akan setelkan lagunya terlebih dahulu. Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis, tapi kita lanjutkan saja. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muhammad Subekti selaku Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran untuk memberikan sambutan kepada Bapak Bapak Subekti. Kita persilakan untuk memberikan sambutan. Iya, terima kasih Mas Iqbal semuanya. Suara saya terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di satu kegiatan Innovation, dan insya Allah hari ini kita mendapatkan semacam sharing, mulai dibuka materi nanti oleh Pak Umar terkait dengan pembuatan laporan teknis standar ADI. Tentu eh, saya hafal sekali sebenarnya yang teman-teman yang banyak sekali mengalami dilema. Mudah-mudahan hari ini bisa kita belajar bersama, dan ke depan saya berharap seluruh dokumen-dokumen laporan kepada Bapeten, laporan kepada internal maupun laporan kepada pihak yang luar bisa jadi satu dengan menggunakan standar ADI
sehingga nanti sekaligus bisa dijadikan HKM teman-teman yang ada di ADI. Sampai saat ini informasi yang tidak terkait dengan laporan ADI, kemarin kami rapat dengan eh, membahas tentang berbagai apa namanya permasalahan, termasuk hari ini juga ada pembahasan terkait Jakung apa namanya lupa saya kajian pengkaji pengkaji apa lupa saya pengkaji peraturan. Tapi kemarin kita membahas peraturan yang secara umum di mana ADI yang sekarang masih akan diajukan ulang oleh DPFK di tahu di sampai akhir bulan Juli ini. Mudah-mudahan setelah ini nanti Juli disampaikan kepada Kemenpan RB mendapatkan persetujuan supaya teman dalam proses paten, kemudian uji kom jika selesai bisa ini. Dan yang penting adalah seluruh laporan standar ADI ini bisa Bapak semuanya pahami dengan baik. Mungkin hari ini yang hadir hanya 46, tapi kita direkam kan ya. Mohon rekaman nanti bisa ditampilkan ulang supaya ke depan bisa jadikan standar teman-teman bisa mempelajari laporan-laporan ADI. Di samping itu juga kemarin sudah ada beberapa pelatihan terkait Javung Adi. Mudah-mudahan nanti ke depan semua Javung Adi kita bisa mendapatkan pelatihan juga untuk menguatkan teman-teman semua pemahaman tentang peraturan bagaimana kita bisa masuk ke dalam jabatan fungsional keahlian ADI baik itu yang pertama muda, madya maupun yang utama. Saya juga terima kasih Pak Umar bisa menyediakan waktu dan bahan untuk kita bahas hari ini dan juga teman-teman semuanya nanti tolong disampaikan kepada staf yang lain yang bisa yang khususnya yang akan masuk ke kenaikan jabatan. Demikian dari saya, sehat selalu Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Subekti atas sambutannya. Selanjutnya kita bisa masuk ke acara inti, yaitu penyampaian sharing knowledge tentang pembuatan laporan teknis standar ADI oleh Bapak Umar Saiful Hidayat yang akan dimoderatori oleh Bapak Sesep. Kepada Bapak Sesep, kami persilakan untuk moderator. Baik, suara saya terdengar ya? Halo? Halo, terdengar Pak? Oh, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, apa sih namanya? Waalaikumsalam. Lupa saya. Atas kesempatannya dan pada kesempatan siang ini saya diminta untuk menjadi moderator dalam kegiatan ini ya, sharing terkait pembuatan laporan teknis ADI yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Saiful Hidayat. Baik, mungkin nanti untuk waktunya kalau dilihat dari agenda sekitar 45 menit penyampaiannya, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi ya, Pak Umar. Kepada Pak Umar, silahkan mungkin sambil megangin kepala nggak pusing nih, Pak. Mudah-mudahan nggak ini Pak ya. Kita benar-benar butuh ini untuk sharing terkait laporan ADI ini Pak. Kepada Pak Umar, hampir silahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya diminta Pak Fatmu Anis dan juga jajaran UGM ya untuk menyampaikan sharing knowledge terkait dengan laporan teknis ADI. Sebenarnya dan berdasarkan dari arahan Pak Muhammad Subekti tadi ya, Pak Direktur kami, bahwa nanti ini menjadi harapannya menjadi baseline ataupun menjadi pijakan untuk laporan-laporan berikutnya. Nah, terkait dengan tuntutan tersebut, terkait dengan harapan dan juga pemilihan sharing knowledge pada kali ini, sebenarnya saya menyatakan disclaimer dulu ya bahwa
idealnya kalau ini terkait dengan standar, terkait dengan laporan dan sebagainya kan berpusat di UJM gitu kan ya, di unit jaminan mutu. Apalagi mungkin Pak Anies ya ada hmm, apa ya, adik utama kalau nggak salah ya. Sehingga bisa membreakdown sampai bawah. Tapi karena saya sebagai prajurit yang selalu sami'na wa atokna, dikasih apa itu tugas untuk menyampaikan ini, maka harapan tertinggi saya sebenarnya bukan sebagai nanti sebagai baseline untuk standar itu, kami kok belum belum percaya diri. Karena yang pertama, saya sendiri juga pemilihan javungnya kemarin itu saya mengisi untuk peneliti, gitu kan, peneliti. Terus yang kedua, terkait dengan ADI ini, apalagi standar terkait dengan laporan, ya maka yang saya lakukan adalah saya mempelajari yang sudah diklat teknis dari Mas yang angkatan pertama. Kalau yang dari Kartini itu ada Mas Bagus Agul Triandri ya, yang sebagai MC. Apa saya baca-baca apa itu diklat, modul-modul diklatnya itu. Terus kemudian saya juga cari referensi kepada teman-teman yang telah telah submit laporan ADI sebagai HKM, apa itu sebagai HKM untuk muda. Nah, jadi sudah berhasil gitu kan, sudah berhasil untuk ujian kompetensinya. Artinya kan laporan itu sudah diterima oleh tim penilai. Nah, tinggal menunggu apa itu pelantikan. Berarti kan secara administratif apa itu diterima. Nah, itu nanti yang akan untuk sharing saya pada siang hari ini. Terus terkait dengan waktu 45 menit sepertinya nanti tidak apa ya, tidak akan saya gunakan semuanya ya. Ya nanti secepatnya aja juga lebih baik ya. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Oke, saya akan sampaikan rangkuman saya. Oke, yang pertama terkait dengan ini halaman judul aja. Terus kemudian terkait dengan ADI ini kita tidak terlepas dari peraturan BRIN nomor 3 tahun 2025, kemudian peraturan BRIN nomor 31 tahun 2002 tentang Javung ADI dan pengelolaannya ya. Ya, dan isi isi di dalamnya yang terkait dengan laporan maka nanti akan kita sampaikan. Untuk mengawalinya, yakni berdasarkan peraturan BRIN tadi ya, bahwa JFAD atau analis data ilmiah itu adalah jabatan yang punya tusi dan ruang lingkup melakukan analis terhadap data secara ilmiah, mulai dari perencanaan, pengelolaan, terus penyajian datanya untuk pengembangan pengkajian, untuk litbang jirap lah seperti itu. Jadi penyajiannya untuk litbang jirap. Dari sini tentu saja kita sebagai lab instalasi nuklir ya, fasilitas ketenagaan nukliran, tentu saja sangat banyak sekali apa itu data-data yang perlu dikelola untuk litbang jirap, ya, untuk pengembangan, pengkajian, ya, untuk dipakai untuk oleh stakeholder. Tentu saja data-data kita adalah bukan data yang yang biasa-biasa aja. Kemudian pemangku jabatan ini adalah PNS ya, yang diberikan tugas dan wewenang hak penuh untuk melaksanakan analisis data ilmiah dengan adanya SK pengangkatan dan sebagainya. Nah, insya Allah sebagian besar dari kita itu di DPFK ini sudah berkali-kali ada berita-berita pengangkatan itu kan ya, pengambilan sumpah jabatan gitu kan. Saya sendiri malah belum dilantik apa-apa, masih PTN ya, pengembang teknologi nuklir. Memang dulu saya di PTN memang sebagai tim penilai untuk PTN pertama dan muda. Nah, terkait dengan perencanaan pengelolaan tadi, secara garis besar
itu alurnya seperti ini. Jadi data itu dimulai dari perencanaan, mengakuisisi data, mengambil data. Nah, kalau di reaktor itu kan data-data tersebut memang sudah terintegrasi dengan balis, terintegrasi dengan Smile yang pada akhirnya ketika kita kolaborasi dengan pihak-pihak yang membutuhkan data kita itu ya itu makin memperkuat jadi penjavung dari ADI ini untuk mengolahnya. Terkait dengan balis ya kita balisnya Bapeten gitu kan ya, terkait dengan balisnya Bapeten sudah kita sendiri kalau yang reaktor ya itu udah tiap operasi dan sebagainya, dan tiap operasi tiap inspeksi itu laporannya selalu melalui balis. Nah, kemudian kita juga selain melalui balis juga ada melalui IRL ya, database IRL yang dan itu dipakai oleh pihak eksternal ya, universitas dari pihak apa itu pihak-pihak yang menggunakan itu kan, ada pihak universitas kemudian ada pihak yang lainnya itu kan ketika eksperimen-eksperimen eksperimen para peneliti mereka eksperimen itu juga datanya juga kita sudah merencanakan akuisisi dan bahkan sudah di tahap yang kedua ini akuisisi aktual. Jadi ada database-nya ada ribuan itu kan. Sehingga ketika kami kemarin diminta Pak Fatwa Anis untuk membuat apa itu formasi ADI, ya tentu saja kami juga menggunakan database tersebut. Jumlahnya berapa, buktinya mana itu kami ada. Nah, kemudian pemrosesan itu kan data-data tersebut satu data bisa bermakna ganda, tidak hanya ganda dua tapi juga ada ganda campuran, ganda ganda putra putri ya, ganda berbagai apa ya apa itu kombinasi itu kan. Jadi bisa dipakai untuk Bapeten, kemudian dipakai untuk user untuk penelitian lebih lanjut, kemudian bisa dipakai user untuk laporan praktikum, bisa dipakai untuk apa itu eh direktorat lain, direktorat kebijakan publik misalkan atau direktorat pengelolaan fasilitas yang lainnya karena kan ada ada unit kerja, ada instansi, kemudian ada nasional dan juga ada internasional. Nah, itu di pemrosesan ini gitu kan. Kemudian data itu akan terhenti di mana gitu kan? Apakah terhenti dimusnahkan ataukah dilestarikan. Maka kami untuk yang Kartini ini ya sebagai sharingnya saja, sharing knowledge bahwa kami telah meminta kepada Pusdatin ya sebesar berapa terabyte itu kita eh, untuk apa itu menyimpan data-data itu secara permanen ya, dan sepertinya hampir penuh itu kan data-data kita. Maka data-data ini menjadikan nanti juga pemegang pemegang apa itu kepentingan Pak Direktur kemudian Pak UGM juga bahwa data-data ini memang kita perlu memperluas dari storage ini untuk melestarikan karena data reaktor data-data kenukliran secara secara aturan itu kan wajib disimpan sampai selama umur instalasi. Nah, jadi rincian tugas ADI mulai dari tadi ya pengakuisisi dan jadi pengumpulan-pengumpulan ini memang ketika sudah makin canggih ya, makin terakuisisi secara otomatis ya itu akan sangat membantu. Sepertinya juga untuk yang RSG itu Bali juga sudah masuk ya. Untuk yang Bandung pernah direncanakan ya. Terus kemudian untuk yang instalasi lain sebetulnya yang IPLR dan ITRR ya, nah, itu pernah ada pembicaraan terkait dengan akuisisi. Oleh karena itu ketika orang ada mengambil akuisisi dan sebagainya ya kita welcome karena apa? Karena itu juga akan membantu kita. Tinggal apa itu membatasi confidential data itu kan kesepakatan-kesepakatan. Oke. Karena tujuan utama kita itu adalah laporan, yang laporan itu untuk HKM ya. Maka di sini kita tampilkan ya. Dan ternyata
untuk memenuhi itu 10. Prasyarat jenjang itu artinya ketika kita mau naik, ya. Kemudian pemeliharaan itu juga ya ketika ada di situ itu kan ya, ketika ada di situ. Prasyarat itu ketika 10 ya, 10 ini di dalam kurun waktu kalau prasyarat itu ya ketika akan naik itu maka ketika akan naik pertama maka punya 10 laporan ya. 10 laporan terkait ADI untuk bisa diangkat ke yang pertama. Karena pertama naik ke muda, maka sudah punya laporan yang level muda. Nah, seperti itu. Dan setelah di level muda, maka selama selama 5 tahun di pemeliharaan itu juga harus punya 10 gitu kan. 10 untuk memelihara. Nah, bedanya pertama muda madya utama kata-katanya sama persis itu ya, bahkan sampai titik dan spasinya sama. Cuma ada tingkatan tinggi, sedang, rendah itu kan ya. Sederhana, kalau yang pertama itu sederhana, kemudian yang muda itu sedang, kemudian madya tinggi, kemudian yang utama sangat tinggi. Khusus yang utama dikasih tanda bintang harus ada publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, tapi kalau itu yang utama ya, kalau yang lainnya tidak 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 ada minimal. Tapi kalau 10 itu di 10 misalkan di muda ada jurnal 10, wah itu juga bisa untuk memenuhi ini juga. Ya. Kemudian ini tingkat kompleksitasnya ya. Sederhana itu lingkup unit kerja. Jadi bagi yang pertama itu laporan pemeliharaannya ya di tingkat unit kerja. Unit kerja itu apa? Ya, di PFK itu kan. Kemudian sedang itu instansi yang level muda. Instansi ini apa itu stakeholdernya itu instansi BRIN. Ya, di instansi BRIN ini. Kemudian untuk yang tinggi, yang madya itu nasional. Kemudian yang sangat tinggi itu kegiatan-kegiatan internasional. Jadi sebagian besar dari kita tentu di pertama dan muda atau di sederhana dan yang sedang. Jadi ya kita mikirnya stakeholder kita ya stakeholder apa itu instansi. Jadi BRIN ini gitu kan. Kemudian antar instansi bisa stakeholdernya Bapeten, kemudian bisa instansi perguruan tinggi. Nah, kemudian bisa instansi apa itu mitra-mitra kerja sehingga kebanyakan memang data-data kita juga bisa kita nilaikan ke sana. Kemudian dokumen pendukungnya itu laporan. Jadi untuk HKM ini ya laporan dan karya tulis ilmiah itu kan. Nah, Pak Umar, maaf itu ya salah ketik aja kali ya, API ya, ADI iya harusnya. api ini Iya ya. Adi ini harusnya ya. API panas Ini soalnya. saya Ya, ya, ya. screenshot aja ini ya. Saya Ya. screenshot. ADI Jadi harusnya ya. Ya. Oke. G Adi itu. Ini P yang apa D-nya ke apa kebablasan buntutnya itu. Nah, jadi malah selain laporan ya ketika kita karya tulis ilmiah itu. Ini ketika kita jadi penulis 2, 3 itu bisa dinilaikan sebagai HKM di sini juga. Untuk yang laporan, jadi fokus kami adalah untuk laporan adalah laporan kegiatan perencanaan data, pengelolaan, ya perencanaan data tadi ya, pengelolaan, kemudian analisis, kemudian dipakai untuk apa atau kesimpulannya di dalamnya seperti apa gitu kan. Ini dipakai untuk siapa. Nah, seperti itu. Mengenai laporan sendiri memang tidak ada format dari HKM, dari tim penilai memang belum ada format, tapi rambu-rambunya adalah ada perencanaan data, pengelolaan, analisis, kemudian dipakai untuk siapa ya diseminasinya. Kemudian ada legalitasnya. Oleh karena itu saya apa itu membuat sebuah menerjemahkan ini eh, tidak menambah, tidak mengurangi ya. Jadi memang karena belum ada format sesuai dengan kelaziman unit kerja, maka kalau kelaziman ini tentu di forum ini juga sama sih masih sangat terbuka untuk apakah perlu disamakan gitu kan. Apakah yang penting penilai itu sudah setuju? Kalau menurut saya, selama kita belum apa itu ya, belum punya format yang baku,
masih perbincangan-perbincangan ya intinya jangan mempersulit kita. Yang penting apa itu? Yang penting penilai itu setuju seperti itu. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh format ya yang telah berhasil menjadi HKM AD untuk yang muda yang saya sebut tadi. Apakah nanti di DPKA, di DPFK ini melalui UJM ya, yang biasanya menstandar semua terintegrasi seperti itu. Apakah nanti apakah dipermudah lagi gitu kan? Apakah dibikin lebih rumit? Nah itu monggo saja gitu kan ya. Kalau saya yang menentukan, saya sudah apa itu tanya-tanya ke direktorat sebelah gitu kan. Cukup seperti ini sebenarnya cukup gitu kan. Artinya cukup dan sudah berhasil gitu. Yakni halaman pertama cover ya, cover. Terus halaman kedua pengesahan. Pengesahan ini untuk yang muda itu ditandatangani untuk staf itu ketua tim saja. Kecuali kalau ketua timnya yang muda itu ditandatangani oleh atasan pemberi kerja langsung. Karena di sini disebutkan untuk pengesahan itu laporan dari atasan atau pemberi tugas. Nah, ketika stafnya itu pertama dan akan naik muda ataupun muda ketika akan pemeliharaan jenjang itu lembar pengesahannya hanya sampai kepala tim saja itu juga. Nah, kemudian mengenai isinya itu ada judul laporan, kemudian ada latar belakang. Latar belakang ini berisi terkait dengan perencanaan data tadi ya, perencanaan data, kemudian metode penelitiannya adalah terkait dengan pengelolaannya, pengelolaan data seperti apa, kemudian pengujiannya ini adalah terkait dengan interpretasi data, kemudian interpretasi data sekaligus diseminasi data ini dipakai untuk apa dan di kesimpulan ini ditekankan lagi bahwa eh, data ini dipakai oleh siapa stakeholdernya dan sampai kompleksivitasnya itu sampai mana. Kemudian ada referensi yang ditunjukkan. Sebenarnya ini aja sebagai sekilas sebagai pengantar dan ini ada data di DPFK kita berdasarkan surat dulu yang 1 tahun yang lalu ya. Pertanggal 25 Juni 2026. Maaf, saya ganti 7 dulu ya. 2026 5 itu dulu di surat itu ada 140 staf yang mengisi ADI. Kemudian memilih peneliti ada 28 dan tapi saat ini di tengah jalan ada perubahan ya. Ada perubahan sekarang sekitar 32-an karena mungkin masih ada beberapa perubahan lain. Kemudian 148 lagi karena masih D3 ya staf. Apa itu lead Kayasa. Jadi ya total kan kita kan di DPFK kan masih 300-an ya. Ya 300-an orang di DPFK itu ini distribusinya. Nah, kemarin juga yang sudah yang sudah apa ya? Yang sudah diklat ADI di sini juga tidak menyinggung bagaimana laporan format bakunya karena memang diserahkan ke apa itu ke unit kerja masing-masing. Sepertinya sudah ada 2 batch ya, ada 2 batch yang telah diklat. Batch pertama itu April ya, batch kedua eh, kapan itu ya? Ada yang peserta di sini mungkin ikut gitu kan? Nah, tuh. Jadi jadi ini akhir dari apa presentasi kami yang isinya adalah saya hanya mengusulkan kalau format yang seperti ini yang telah sukses itu menurut kami ini make sense juga. Artinya kan juga apa ya tidak memberatkan dan juga karena kan untuk naik dan tidaknya itu kan kalaupun tidak ada formasi di atasnya itu kan juga orang juga tidak akan naik juga. Dan ketika ada formasi ya maka barulah bisa naik. Dan untuk bisa naik ketika itu sudah menjadi haknya maka administratif terkait dengan bukti ataupun ketika dia tidak naik pun kan perlu sebuah pemeliharaan jenjang ya. Jadi laporan-laporan ini ya
kami mengusulkan untuk dipermudah dan ini sudah ada contoh mudah dan sudah terbukti bisa untuk apa itu untuk HKM. Jadi format yang seperti ini. Itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Justru kami minta masukan dari teman-teman. Tentu saja pertanyaan itu adalah masukan yang tertunda. Jadi pertanyaan boleh ya, kan bertanya kan tidak harus terjawab juga kan. Gitu. Jadi masukan adalah salah satu dari saran yang penyelesaiannya bisa tertunda. Itu Mas Cecep mungkin ada eh, diskusi lebih lanjut ya. Baik, terima kasih Pak Umar atas presentasi singkat ya. Sekitar 20 menit Ya. kelihatannya dari setengah. Tapi ada bagusnya karena kita lebih ke fokus ke diskusi ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang hadir kita sama-sama diskusikan seperti apa nantinya eh, laporan teknis ADI ini. Mungkin diberi aplaus dulu untuk Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Baik, selanjutnya dari teman-teman silakan mungkin yang ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan terutama dari teman-teman yang sudah mengikuti diklat ya. Saya sendiri belum ya, baru dilantik gitu, belum Hmm. belum ikut diklat, belum dipanggil. Nah, dari teman-teman yang sudah ikut mungkin ada tanggapan atau masukan atau dari juga teman-teman yang memang sudah membuat laporan dan lolos gitu dari yang lainnya selain dari yang Kartini mungkin Pak ya, dari yang tempat lain juga bisa. Jadi memberikan sharingnya gitu. Silakan pada teman-teman untuk Ya, bertanya atau menanggapi. Silakan ini Pak. izin Pak Umar, boleh? Siapa nih Pak? Boleh, boleh, boleh. Silakan silakan. Baik Pak Umar, ya saya Arifin Pak Umar. Ah, ini saya kemarin sudah ikut diklat ya untuk Hmm. AD. Cuman saya lupa mau nanya ke ini apa ke pengajarnya. Ini mumpung ada kesempatan, saya tanya ke Bapak. Ini Pak terkait yang pengesahan, lembar pengesahan. Nah, ini kan yang saya contohkan itu seumpama saya pernah mengerjakan riset untuk apa namanya paper ya yang sudah terbit tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi untuk saya buat laporan itu dengan format yang Bapak sajikan tadi itu eh, pengesahannya apakah boleh baru yang sekarang begitu Pak? Atau bagaimana Pak? Gitu. Terima kasih. Eh, untuk yang HKMAD kan tadi boleh laporan, boleh paper ya. Kalau itu Eh, sudah berupa paper, sudah nggak perlu lagi dibuat laporan teknis, ya udah dinilaikan di papernya itu tadi. Oh Kan gitu. seperti itu. Jadi tidak perlu kan ada beberapa step pengelolaan data di sana ya Pak ya. Jadi nggak anu ya nggak perlu ada saya buat laporan lagi nggak perlu ya Pak ya. Jadi maunya saya pecah-pecah begitu loh Pak. Karena ada analisisnya kan macam-macam di eh, setiap metodologi kan ada datanya, ada analisisnya macam-macam gitu Pak. Oke, dari sisi laporan, jadi kalau saya melihatnya dari sisi laporan loh ya. Jadi ketika memenuhi yang unsur 10 tadi, karena kan ADI, HKM tadi kan di apa itu laporannya itu mudah dihafal karena hanya 10 10 10 dan yang wajib apa itu eh, jurnal jurnal ilmiah itu justru yang paling atas gitu kan, yang utama. Yang bawah itu kan apa itu tidak wajib, tapi boleh tentu saja kan, karena dilihat untuk yang AD kan memang tulisnya bukan bikin paper. Tapi ketika bikin paper sudah ada paper ya, sudah ada jurnal ilmiah ya itu nanti langsung aja dimasukkan gitu kan. Karena itu sudah berupa jurnal, maka kalau ada 10 ya sudah 10 itu nggak usah perlu dipecah-pecah sebagai laporan teknis saja gitu kan. Kalaupun mau dipecah ya itu nanti tinggal seberapa ininya ya, seberapa disetujui oleh kepala tim. Kalau tadi yang contoh ini ya maka saya tuliskan di sini HKM untuk yang muda. Mas Arifin muda atau pertama Mas Arifin? Di muda Pak. Ah ya, di muda. Di muda
pengalaman dari yang sudah disetujui ini kebetulan di DPL ya, bukan di DPFK gitu kan. Ya kan DPL ya. Itu ketika ketua tim sudah tanda tangan, ya tanda tangan, terus kemudian ada surat tugasnya juga, gitu kan. Nah, kalau surat tugas itu mengikuti surat tugas terkait dengan memang data-data tersebut gitu kan. Nah, maka sudah cukup untuk laporannya. Mau dipecah-pecah ataupun seberapa kompleks, nah itu nanti ketua timnya yang akan menilai, yang akan bertanggung jawab. Gitu Mas Arifin. Izin Kalau saya bertanya, tidak. Pak. Baik, Oke, Pak. Terima kasih. Silakan, siapa itu? siapa? Saya Pak Teguh, Pak Oke, Teguh, monggo, silakan. monggo. Teguh dari LTR DPFK. Kalau dilihat mungkin slide-nya kembali Pak, 10-10 tadi itu Pak. Mohon izin. Nah, ini dia. Saya kebetulan duduk sekarang ada di Ahli Media. Kalau dia dalam bentuk jurnal, apakah juga harus 10 jumlahnya Pak? Itu saja dulu Pak. Terima kasih. Oke, keterangan di sini itu 10 yang dikasih tanda bintang, itu ini bintangnya di kiri bawah ya, minimal terdapat satu, minimal satu. Itu pun untuk yang ahli utama, ya kan? Ketika tidak ada, ketika tidak ada keterangan di bintang di sini, maka eh, mau diisi nomor satu semua boleh, mau diisi nomor dua semuanya juga boleh. Nah ini kan dan atau, ya kan? Nomor satu itu kontributor dalam laporan kegiatan. Jadi berupa 10 ini berupa laporan kegiatan semuanya. Atau, dan atau, itu kan artinya kan boleh dicampur dengan yang nomor dua ini. Kontributor karya ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global menengah. Kalau Madya kan menengah. Kalau yang muda apa itu Perlindungan Nasional terakreditasi. Nah, itu sudah disesuaikan kontribusinya. Jadi ini kalau teman-teman ya 10 ini punya semuanya, ayo boleh. Itu Pak. Nggak ada laporan. Seperti Ya, itu Pak. artinya dari volumenya harus 10 gitu ya. Mau Ya, mix, mau mix nomor satu dengan dua, atau dua saja tapi 10 gitu, atau satu ya, saja tapi 10 gitu ya. oke, boleh. Jadi Jadi dua. angka 10 ini sudah angka mati gitu ya. Ya, 10 ini ya angka minimal kan ya Pak ya. Jadi mau Ya, berikut 20 kan juga tentu saja boleh juga toh Pak. Menilaikan boleh 20 kan. Jadi nanti minimal. langsung loncat ke apa di atasnya utama gitu kan Pak ya. Waduh, keluar berarti itu Pak. Matur suwun. Oke, seperti itu. Oke, monggo yang lainnya. Mas Arifin tadi sebenarnya masih ini ya. Ya, silakan. Pak Arifin masih ini belum puas untuk menyampaikan kembali atau Bapak yang lainnya, Bapak Ibu yang lain. Silahkan yang udah pernah diklat terutama nih sharingnya. Mas Iya, Fajar, nah Mas Fajar oh iya silakan siap. raise hand. Izin Pak, Oke, Mas masuk ya Ramadan. Pak. Iya Pak, mau tanya terkait ini Pak, tadi kompleksitas ya Pak ya? Iya, kompleksitas. Mm-mm. Itu kan di situ banyak ya Pak ya? Oh, kompleksitas sederhana, sedang, tinggi, sangat tinggi. Perencanaan, pengolahan analisis, interpretasi, sampai dipisahkan dengan kata atau gitu ya. Atau diseminasi data dengan cakupan manfaat atau stakeholder. Bedanya kan cuma unit kerja, instansi, levelnya aja ya Pak ya? Itu Mm-mm. terkait perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan analisis, interpretasi itu berarti harus ada gitu dalam satu laporan gitu ya. Empat-empatnya Iya. harus ada apa satu aja boleh? Nah, itu harus ada ya. Jadi data itu Hmm. kan memang kalau data hanya data tok kan memang untuk apa gitu kan. Hmm. Jadi memang mulai dari data, kemudian mungkin datanya berbeda-beda orang, datanya sama, tetapi sesuai jenjang ada yang mengelolanya berbeda. Kan bisa aja, misalkan data sumber radioaktif katakanlah, eh, ada yang digunakan sebagai data kebapeten, tapi ada yang digunakan sebagai data untuk penelitian lain. Ada yang Oh. digunakan sebagai data untuk kebijakan nasional. Jadi memang kalau hanya data berdiri sendiri di perencanaan data saja ya tentu saja itu bukan laporan yang Hmm. bukan laporan yang
bisa untuk menilai ini untuk sebagai nasional, unit kerja atau instansi kan nggak bisa. Maka harus sampai ke diseminasinya data. Ya, diseminasi data itu kan siapa data itu digunakan oleh siapa gitu kan. Nah, maka inilah yang akan menjadi evidence untuk ini kita klaim sebagai sederhana yang ada di unit kerja atau sedang di instansi atau tinggi seperti itu. Jadi memang harus komplit, Pak. Jadi Baik. laporannya. Kalau nasional itu, kalau misal berbagai macam instansi itu termasuk nasional nggak, Pak? Iya, Oh, nah, berbagai gitu ya. Jadi nggak, iya, kalau berbagai. kalau yang sedang kan dua instansi. Kalau misalkan instansinya lima itu tinggi gitu, Pak ya? Ya, jadi nasional yang memakai stakeholder nasional, Hmm. Bapeten kan juga di luar instansi kita kan ya, terus kemudian dipakai oleh badan lain gitu kan. Nah, itu kan maka sudah levelnya nasional. Jadi kayak seminar Oh, nasional itu ya. Jadi memang ada iya. ya, jadi harus ada dari kalangan berbagai instansi. Jadi kalau misalkan saya buat laporan gitu ya, kayak semacam eh, untuk dikirimkan ke Bapeten itu sudah nasional gitu, Pak ya? Itu Atau belum tentu? Gimana ini ya? Gimana penilai? eh, kalau menurut saya itu sudah nasional, Pak. Sudah antar instansi kan, sudah nasional dipakai oleh Bapeten dan nasional. Kalau yang instansi ini kan memang anu ya, memang dipakai antar antar unit kerja di BRIN. Oh, yang kerja di BRIN. Ya, ketika unit kerja itu ya udah dipakai internal di DPFK saja. Jadi kayak laporan-laporan apa ya, Hmm. ya laporan-laporan sederhana seperti itu kan, laporan inspeksi. Ya sebenarnya laporan Hmm. inspeksi itu juga ya bisa bisa sebagai apa itu instansi juga nasional juga bisa. Maka di laporan itu kita mendiseminasikan datanya itu sebagai apa? Oh, Jenjang kita itu sampai level mana? Seperti itu. Jadi hmm. maka laporannya itu harus sampai diseminasi data, ya. Jadi Baik, Pak. data ini terhenti seperti ini ya. Nah, nih pelestariannya ini dia terhenti di mana? Dia terhenti di apa itu di unit kerja aja atau di antar unit kerja di BRIN, misalnya dipakai pusat riset. Kalau sudah dipakai pusat riset itu ya sudah sampai di sedang, karena itu kan di manfaatnya stakeholdernya instansi kan di BRIN ini. Nah, nasional itu udah keluar. Itu menurut saya itu udah nasional untuk yang Bapeten ini. Nah, yang internasional ya ikut IAEA lah gitu. IAEA, forum-forum internasional. Itu Baik. Terima kasih, Pak. Pencerahannya, Izin Pak. bertanya ya. lagi, Pak. Cerah banget. Siapa? Pak Rahmat, Raisen atau Pak siapa ini? Teguh, Oh, Pak Pak Teguh Teguh. lagi, silakan Oke, Pak Pak. Teguh Oke. dulu ya. Pak Rahmat nanti Eh, ya, Pak Rahmat ya. ya sebentar ini Mas Rahmat ya. Ke depan lagi Pak, ke cover tadi Pak. Ya, depan. Yang tadi. Eh, ini kan namanya data, itu tidak mungkin atau jarang sekali di bukan Pak, satu lagi Pak, yang tadi format cover ada covernya itu. Terus lanjut, terus terus. Yang format laporannya kali. Nah ini lembar pengesahan. Ini penulis yang mengumpulkan data. Ini kan biasanya itu tidak satu orang, Pak. Apakah bisa ditulis misalkan saya menyusun penulis di situ terus ditambahkan teman-teman yang membantu saya itu bisa nggak, Pak? Untuk di dalam Nah, satu laporan format ini. Makasih, Pak. ini saya tanyakan. Ini kan saya tanyakan sampai detail seperti itu. Yang sudah sukses ini ya. Nah, itu mereka menulisnya sendiri. Ketika dibantu oleh teman, maka teman itu nanti dia juga menulis sendiri juga, gitu. Oh, gitu. Jadi satu Ini formal. versi Hmm. anu loh, apa itu artinya kan versi yang sudah berhasil ini kan itu bukan satu-satunya kebenaran yang anu toh Pak, karena kita kan apa itu yang DPFK malah justru kalau sudah ada pernah menilaikan versi yang ditulis bareng-bareng kemudian ditandatangan kepala ketua tim dan masing-masing mendapatkan angka kredit ketika itu ada contoh dan sudah sukses itu menjadi
apa itu pengalaman lain gitu. Yang jelas kalau yang ini, kemudian saya tanya, terus gimana kalau itu sama-sama muda menulis bersama-sama gitu kan ya? Nah itu laporannya sendiri-sendiri gitu. Walaupun isi Walaupun di dalam isinya itu sama. ya karena kan sama kan ya, sama dikerjakan 2 orang seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Nggih, Pak. nggih. Ya. Silakan Mas Rahmat. Mas Rahmat. Oh, ya baik, terima kasih. Makasih Mas Umar atas presentasinya ya. Saya cuma penasaran sama hasil yang menurut Mas Umar tadi dapat terus udah lolos ya, udah Iya, lolos. Nah itu apakah dalamnya terdapat materi-materi seperti yang tadi ada di rincian tugas utama Adi, yang satu rencana akuisisi, akuisisi aktual, pemrosesan taktis, pelestarian dan pemusnahan. Nah, apakah 4 poin itu dibahas di dalam laporan yang sudah lolos penilaian? Seperti itu, Mas iya. Umar. Nggih, Nah, kalau saya bisa, memang kalau memang ada, minta tolong ditunjukin contohnya seperti itu, Mas. ya, saya memang sebetulnya memancing untuk memberikan laporan yang sudah jadi ya, tapi tidak diberi ya, sehingga dia memberikan ancer-ancernya seperti ini ya. Kemudian memberikan apa itu eh, yang jelas ini mencakup dari sini. Itu tadi. Nah ini perencanaan ya, perencanaan, pengolahan itu perencanaan itu berada di latar belakang ini gitu kan. Kemudian pengelolaan pengelolaan data, pengelolaan analisis interpretasi, pengelolaan analisis itu ada di metode penelitian ini. Kemudian terkait dengan interpretasi, kemudian diseminasi itu di hasil-hasil ini, di apa itu pengujian, kemudian validasi data seperti ini. Nah, terus kemudian di situ kan ada semacam ada kesimpulan yang sudah ada, kemudian kita state ulang di kesimpulan ini. Jadi terkait dengan ini memang harus ada semuanya, tergantung dari memang kita laporannya laporan data terkait apa gitu kan. Kalau data terkait katakanlah Mas Rahmat ini dengan reaktor ya, terkait dengan reaktor misalkan data data perawatan gitu kan, maka latar belakangnya kenapa itu dirawat gitu kan. Kemudian metode penelitiannya perawatannya apa apa saja, kemudian data-data perawatan seperti apa gitu kan. Kemudian pengujian gitu kan, hasil dari data itu menunjukkan apa gitu kan. Jadi mungkin ada penuaannya seperti apa gitu kan. Kemudian menjadi hasil kesimpulan bahwa kesimpulannya itu masih layak ataukah 2 tahun lagi apa itu discontinue atau perlu diganti dan sebagainya. Nah, dari kesimpulan ini kan kita bisa membuat laporan itu siapa laporan ini internal unit kerja aja atau hanya sampai di Pak Mehmet untuk penggantian perencanaan dan sebagainya. Maka itu yang pertama gitu kan. Kemudian kalau kita kita jadikan perencanaan itu sebagai kolaborasi penelitian, sebagai kolaborasi untuk dibahas tindak lanjutnya. Maka kan kolaborasi dengan pusat riset. Nah, itu sudah menjadi yang mudah kan? Antar antar apa itu di instansi kan, antar unit kerja. Kemudian ada laporan Bapeten terkait dengan manajemen penuaan. Terus kemudian ini nanti dipakai di OMAR Mission gitu kan. Operation OMAR Mission ya. Itu terkait dengan riset reaktor itu kan, operation and maintenance itu kan. Nah, maka itu bisa menjadi apa itu level yang madya, bahkan utama ketika pembahasannya analisisnya itu sudah analisis-analisis yang kita kontribusi untuk memberikan apa itu saran-saran ke reaktor-reaktor lain. Kan seperti itu. Jadi memang yang ini harus semuanya kan. Kalau nggak semuanya malah kita bingung juga bikin bikin laporannya. Itu Mas Rahmat. Baik, Mas Umar, Oke, terima kasih. jadi ini memang apa itu tadi yang saya tanya tadi memang ya Mas ini memang disesuaikan dengan apa itu data-data yang dipunyai. Yang jelas di sini metode penelitian ini adalah ya sebenarnya metode pengumpulan data aja. Karena kebetulan yang ini dipakai untuk ada hasilnya untuk
dipakai unit kerja karena ini kan HKM muda ya, muda itu kan maaf dipakai instansi. Kompleksivitasnya adalah instansi yang data dia itu dipakai oleh pusat riset gitu loh. Ya kan kalau dipakai pusat riset berarti kan itu sebagai sebagai apa itu kompleksivitas um, sedang ya kan. Nah, karena dipakai antar unit kerja itu. Jadi ini wujud kegiatannya adalah mereka itu orang laboran, ya orang laboran. Terus pusat riset itu apa itu apa itu mengujikan ya mengujikan sampel-sampel mereka gitu kan. Kan banyak data tuh, ya kan. Nah, terus kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ya kesimpulan kita tanya ke mereka juga kan kadang-kadang bisa juga kan ini mau dibawa kemana sih? Oh ini hasilnya seperti apa sih? Mau dipakai untuk apa sih? Kadang-kadang kita bisa tanya seperti itu. Eh, jadi ini konteksnya adalah laboran yang menganalisis apa itu sampel-sampel dari pusat riset menjadi HKM. Dan itu Mas Rahmat muda ya. Muda, Pak. Heeh. Iya, masih kinyis-kinyis muda. Seperti itu. Baik, Pak Rahmat sudah. Sudah cukup, terima kasih, Mas. Oh, baik. Ini di kolom chat ada lanjutan pertanyaan dari Pak Arifin. Pak Arifin mau menyampaikan langsung saja atau Langsung aja dibacakan? Pak, biar didengar. Ya, langsung Ya. aja ya. Silakan Oh, Pak oh. Arifin. Ya, baik, baik. Terima kasih Pak waktunya. Ya, ini seperti yang saya tulis dalam chat ya Pak ya. Ini pertanyaan pertama adalah bila saya mempunyai data beberapa tahun lalu, hanya saja belum saya manfaatkan untuk paper ataupun dalam bentuk laporan. Apakah ini bila dibuat laporan dapat menggunakan tanda tangan pengesahan di tahun ini Pak? Gitu. Terus yang kedua, apakah boleh laporan berulang setiap tahun dengan topik kegiatan yang sama? Nah, contohnya nih Pak, meskipun datanya berbeda Pak, contohnya data pemantauan dan data yang lain lah sejenisnya begitu. Nah, terus yang ketiga ini belum saya ketik Pak. Eh, terkait ini Pak ya, apa namanya? eh, yang laporan ataupun paper ataupun apapun yang kita upload itu saya kan dengar beberapa dari teman yang sudah mengajukan tapi ditolak gitu ya Pak ya. Eh, itu apakah yang sudah di apa disetujui itu di apa namanya menu di apa namanya menu di adinya itu loh Pak yang apa namanya itu apakah bisa di lock gitu ya Pak ya jadi tidak dikirim ulang gitu. Jadi kalau seumpama 10 ditolak 5. Nah, yang 5 itu tidak usah diotak-atik lagi. Jadi udah di lock yang sudah disetujui. Jadi yang direvisi yang bisa diupload itu hanya yang 5 tadi gitu, Bapak. Minta disampaikan ke IT-nya, bagian IT-nya mereka, Bapak gitu. Jadi nanti 10 seumpama disetujui 9 ketika di tidak disetujui satu, yang sudah-sudah kan harus ngajukan ulang lagi Pak, gitu ya. Takutnya nanti berubah lagi Pak, yang harusnya cuman apa namanya direvisi satu, malah nanti beda asesor, beda penilaian, nanti beda beda ini lagi gitu. Jadi yang sudah di ACC bisa di lock, tidak bisa diotak-atik lagi. Nanti yang bisa diupload ulang itu hanya yang tidak disetujui. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arifin ya. Saya jawab dari urutan ini. Kalau prinsip dimanapun yang belum dilaporkan itu maka boleh ya, boleh dilaporkan. Nah, nanti tinggal minta pengesahan kepada kepala timnya ya. Nah, kalau laporan apakah boleh berulang? Kan data itu kan mesti berubah ya. Misalkan data operasi reaktor ya tentu saja itu akan berulang. Tapi yakinlah bahwa berulangnya itu tidak sama persis ya. Kalau ketika sama persis sampai titik koma persis ya sebenarnya kebangetan ya. Apalagi oke itu mas itu datanya kan analisisnya kan tentu saja akan berbeda kan. Analisisnya akan berbeda.
Terus kemudian diseminasinya juga siapa tahu di tahun berikutnya ada inspeksi dari IAEA, maka diseminasinya ada kenaikan lah ya dari nasional menjadi internasional. Kalau masalah data itu data apapun tetap akan ya akan berulang kan data-data itu. Tapi yang tidak berulang kan waktunya kan. Jadi hari ini suhu hari ini dengan suhu besok mungkin sama, tapi itu kan dua suhu yang berbeda, gitu kan. Dua suhu untuk kondisi yang berbeda. Itu juga data yang berbeda. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sebuah ketika data ilmiah itu kan tadi ada saya sempat baca di apa itu di materi diklatnya itu kan machine learning juga gitu kan. Nah itu memang harus tiap data itu kan walaupun datanya berulang-ulang tetap yakin itu akan berbeda karena yang jelas berbeda waktu. Maka apakah boleh berulang setiap tahun? Ya tentu saja boleh. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, nah ini terkait dengan teknis ketika upload dan sebagainya ya. Saya sendiri belum pernah belum belum tahu apa itu di internal penilai ya. Nah ini mohon nanti yang ditugaskan sebagai tim penilai nanti bisa dijelaskan ini ya. Dan kalau ini karena sangat teknis, ya saya nggak bisa menjawab yang ketiga Mas Arifin. Nggih. Untuk yang Triga 2000 ada pertanyaan di chat juga. Nah, ini pertama akan ke muda, maka sebelum pindah ke AD apakah tetap mengumpulkan 10 laporan. Nah, ketika muda maka harus mengikuti langsung jenjang yang muda. Jadi langsung saja, jadi pengalaman kemarin di tempat kami juga ada yang akan naik ya dari PTN pertama ke AD muda kan. Ya, maka langsung aja mengumpulkan 10 HKM muda. Muda kan tingkat kompleksitas apa ya, sedang ya. Nah, itu data-data itu diseminasinya sampai di luar unit kerja. Artinya ya dipakai Bapeten boleh, dipakai periset boleh, tapi jangan hanya dipakai di apa itu di DPFK saja. Laporannya apakah tetap mengumpul 10? Iya, 10 ya. Karena itu sebagai kalau enggak kalau itu sudah angka eksak gitu ya. Itu Mas Triga 2000, Mas atau Mbak Triga 2000. Hitung ya, Mas Arifin, mohon maaf untuk yang ketiga. Saya sendiri belum pengalaman untuk ini ya. Iya, baik Mungkin Pak. ada Terima teman-teman kasih. yang sudah apa itu pernah pengalaman yang lain, namanya aja sharing knowledge ya. Nah, itu ya dari kita untuk kita. Ya, silahkan dari yang lain ada yang menanggapi pertanyaan nomor 3 mungkin tadi. Ada pengalaman barangkali. Izin bertanya saya, Pak. Ini saya lancang terus ini, nanya terus. Siapa nih Pak Nggak Teguh Pak? apa-apa Pak. Teguh, Pak. Oh iya, Oke. bagus Pak. Semangat Pak, silakan. Ya, makasih banyak, Pak. Jadi saya mau menanyakan ini apa data. Data ada batasannya nggak, Pak? Apakah misalkan saya mau ajukan ini data yang terakhir tahun berapa batas yang bisa dinilai dan tidak gitu, Pak? Apakah saya menggunakan data tahun 2020 atau berapa atau oh dibatasi datanya yang dipakai hanya yang tahun 2000 2 tahun ke belakang gitu. Itu saja. Terima kasih, Pak. Oke. Terkait dengan hal ini apakah ada yang pernah ikut diklat apakah pernah menanyakan ini? Kalau prinsip saya tentu ini ya 10. Ketika kita tidak naik gini, Pak Teguh ini di apa Madya ya Pak ya? Nadia, Sudah dilantik. sudah, Pak. Nah, ketika sudah dilantik maka mulai dilantik saat tahun 2026 ini maka untuk mencapai HKM yang 10 tadi ya 10 itu dipenuhi 5 tahun ke depan Pak. Ya datanya mulai tahun ini. Seperti itu. Jangan yang tahun-tahun kemarin tentu akan ditolak. Maksudnya Kan, gimana, Pak? Maksudnya gimana? nah, Pak Teguh kan sekarang sudah Adi Madya. Betul. Ya.
Nah, sudah dilantik, berarti sudah di Madya ini. Nah, nanti akan bikin laporan ya, akan bikin laporan untuk HKM yang 10 tadi, toh, Pak. Iya. Itu ya mulainya ya tahun setelah dilantik saat ini. Oh, gitu. Jadi Iya, Pak, ya seandainya jelas itu dimanapun, Pak. seandainya saya menggunakan data 2024 atau 2025 itu Nah, itu gimana? sudah lewat, Pak. Karena kan dilantiknya kan saat ini ya. Karena untuk pemeliharaan jenjang ini kan, kecuali kalau Pak Teguh itu kan belum dilantik ya, belum dilantik, saat ini belum dilantik, maka akan masuk ke Madya, maka ya data-data 2024, 2023 kemarin ya bisa untuk prasyarat jenjang karena kan belum dilantik kan. Prasyarat Hmm. jenjang itu ketika belum dilantik. Ketika sudah dilantik, maka HKM-nya ikut yang pemeliharaan. Seperti itu, Pak. Hmm. Kan saya dilantik belum lama ya, Pak. Jadi Ya, untuk laporan periodiknya bisa menggunakan data yang 2025, 2026. eh, dilantiknya Misalkan kalau 2026, maka data-data yang bisa dipakai ya saat ini, Pak. 2026 ini, Pak. enggak, maksud saya misalkan saya dilantik 1 Mei. Ah. Nah, data yang untuk laporan periodik itu di, Oh, untuk periodik, Pak. Untuk periodik ya kemarin, Pak. Ya. yang Itu sebelumnya bisa. SKP periodik toh, Pak, itu, Pak. Iya, Iya, SKP periodik ya. Untuk yang SKP periodik ya tentu saja yang kemarin boleh. Tapi yang laporan, nah kita untuk ke bedakan ya, depan. ya ke depan. Kalau SKP periodik itu kan sebagai syarat bahwa kita apa ya? Itu syarat administratif sepertinya bukan syarat untuk masuk ke ini, Pak. Beda, Pak. SKP periodik itu ya itu kan penilaian SKP kan. Penilaian SKP itu berbeda dengan penilaian HKM, Pak. Beda. Tuh. Iya, tapi Oke, saya melihat jadi formatnya hampir kalau SKP sama ini. periodik yaitu Ya. apa yang ditugaskan Pak pimpinan ke Pak Teguh Mm-mm, kan mm-mm, punya SKP-nya kan sudah ada toh. mm-mm. Pak Teguh dapat tugas apa? Yaitu yang dilaporkan sesuai SKP itu. Ya, Bukan baik, baik. bukan laporan ADI, Ya, tapi laporan SKP. ya. Tuh. Paham Jadi ya, Pak ya? sekali lagi kalau saya baru 1 Mei diangkat, jadi dalam ADI pindah. Tadinya saya PTN, Pak. Pindah ke Iya. ADI. Nah, terus Maka berarti laporan SKP periodiknya ya dari 1 Januari ke 1 Mei itu ya itu eh, periode. SKP yang ditugaskan itu Ya, sudah berapa persen dari 1 tahun ya. SKP. Oke. Ini Nah, untuk dua hal yang laporan, berbeda. ya, untuk laporan ADI berarti Laporan ADI argonya itu 10 tanggal itu 1. 10 itu dipenuhi maksimal 5 tahun 1. ke depan itu Mm-mm. ya mulai Mei 1 Mei yang dilantik 2026. itu. Ya, Oke. oke, baik Pak. Terima Ya. kasih banyak. Matur suwun. Oke. Ya, baik. Jelas ya bedanya SKP periodik sama yang laporan ADI. Iya, laporan Iya, SKP periodik itu itu bukan laporan ADI loh ya. ya SKP SKP yang dari periodik itu Januari kan, sampai pelantikan itu ya. iya, laporan SKP Ya, periodik itu adalah laporan SKP yang kan ada periodik per semester, ada periodik ya, setahun. Nah, ini kebetulan ada periodik karena diangkat di jabatan fungsional. karena Maka apa yang telah jabatan. dilakukan tugas SKP selama Januari sampai Mei itu seberapa persen itu dilaporkan aja. Ya, Oke. ya. Saya kira ya yang lain sudah jelas ya. Baik, ada lagi tanggapan dari yang Iya, ini saya Mas. perlu yang dari sudah diklat nih sharing-sharingnya. Silakan dari siapa ini? Ada suaranya Cek tadi? Ya, Agung. siapa? Pak Agung. Oh, Agung, Pak Agung, silakan. Pak Agung Satrio ya. Iya, Ya, baik. silakan Pak. Terima kasih. Pak Umar, mohon maaf saya mau Oke. bertanya. Ini saya masih bingung dengan penyediaan laporan ataupun ya anggaplah tulisan yang kita siapkan. Batasan kita memaintain jabatan dengan batasan kita mempersiapkan naik untuk jenjang di atasnya itu berapa ya? Maksudnya kita menyiapkan, anggaplah saya saat ini adalah masih di muda. Eh, apakah saya langsung udah harus memaintain jabatan saya saat ini atau sudah membuat yang ibaratnya untuk kemadya?
Ini yang saya masih bingung di situ. Batasannya apa? Ya, Terima kasih. batasannya adalah ketika ketika kita laporan-laporan kita untuk naik ke Madya, tentu untuk naik itu kan tentu harus ada slot yang di atasnya, gitu kan. Nah, maka ketika sudah ada, itu sudah siapkah kita itu kan untuk menduduki yang atas. Bukti siapnya itu adalah memang laporan kita itu memang laporan yang sudah terstandar di sudah selevel jabatan yang akan kita duduki, madya katakanlah. Maka itu sudah laporan-laporan ADI kita itu untuk yang level nasional. Jadi kita sudah harus punya itu. Nah, mengenai pemeliharaan itu kan memang kewajiban kita di sini. Jadi kewajiban kita di tempat kita menduduki sebuah jabatan itu kan ada kewajiban 10 tadi ya, 5 tahun tadi 10. Itu kewajiban kita penuhi. Nah, untuk naik maka kita juga harus membuat gitu kan, membuktikan bahwa kita itu layak untuk yang di atas itu. Maka tentu saja laporannya juga juga double. Jadi kita Jadi, persiapkan yang selevel atas juga gitu. jadi 20 lah asumsinya. Iya, jadi asumsinya 20. Jadi jadi dua punya 20 Q2, wah itu udah jelas naik itu Mas. Itu selama 5 tahun ya, sergap gitu ya, bisa. Ya baik, terima kasih Oke. Pak. Karena itu juga berlaku di semua javung. Jadi ketika javung peneliti, ketika javung rekayasa untuk naik, selain dia kewajiban yang dia duduki itu juga harus halal, ya kan? Harus halal dengan laporan itu kan ya. Maka dia juga harus bisa ikut naik itu ya, itu sebagai effort lebih. Karena akan naik kan, maka effortnya harus lebih. Tapi yang telah dia duduki, dia harus menghalalkannya juga dengan itu supaya tidak dalam tanda kutip dipecat kan seperti itu dalam 5 tahun. Ya, baik. Sepertinya sudah jelas ya. Sepertinya ada aturan setelah 5 tahun masih bisa dikasih kesempatan 5 tahun lagi, kayak Oh kalau nggak gitu, salah Pak. loh ya. Oh gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi mungkin 5 tahun itu entah entah tidak ada tunjangan fungsional atau apa, tapi kan Ah, tidak diturunkan itu kan. tapi nggak dipecat Pak ya. Tapi 10 tahun ya, 10 dibagi 5, masing-masing tiap tahun 2 laporan, sepertinya ya harus tercukupi lah. Masa tiap semester kita nggak kerja sama sekali kan ya. Dan laporan-laporan kita itu insya Allah bagi yang di PFK ini, itu laporannya itu udah wow banget itu kan. Kalau kita bisa mengolahnya, itu minimal apa ya Q3 itu udah sebenarnya udah tembus semua itu. Kita bisa mengolahnya loh ini. Memang kelemahan kita itu karena memang kita terlalu asik dengan rutinitas itu, dalam analisis kita itu kadang-kadang memang perlu bantuan orang lain gitu kan. Jadi ya kita kolaborasi lah ibaratnya seperti itu. Ya, kalau kolaborasi kan memang sudah minimal kan sudah di HKM kan mudah. Yang pertama pun juga sudah harus menyusun kolaborasi kan. Jadi data-data kita supaya bisa dipakai oleh pusat-pusat riset itu. Atau lah nanti kalau terjadi perubahan ya unit kerja terus gimana nanti ya? Kan sebenarnya unit kerja kita itu kan kalau Kartini dipakai IPLN, kalau zaman Batan dulu itu sudah Labor. instansi kan itu. Nah, udah instansi. Nah, kalau digabungkan seperti ini ya mitra-mitra kerja kita ya kita harus lebih kreatif ya. Itu aja. Ya, baik. Silahkan yang lainnya masih ada. Izin Pak. Silahkan. Wah, gitu. Pak Umar, izin Oke. perkenalkan dulu Pak. Saya Beni Junaidi baru dari DPFK Pak. Baru setahun saya di DPFK. Sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya saya di Direktorat Pengembangan Kompetensi. Jadi Oh, sebenarnya saya udah lulus ya Pak di pertama. Nah, saya mau nanya gitu Pak terkait dari ini tadi jawaban Bapak yang terakhir itu adalah kita harus membuat 10 laporan pemeliharaan dan maaf ya Pak saya nggak hmm, open kamera ya Pak. hmm. Eh, eh,
ada 10 pemeliharaan, ada 10 laporan untuk naik jenjang ya Pak ya. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana kalau kita pada saat membuat laporan pemeliharaan itu adalah laporan sekalian laporan yang untuk naik jenjangnya gitu Pak. Sekalian aja tuh kita buat 10 laporan mudah. Nggak bisa ya Pak? Itu untuk pemeliharaan, itu untuk ke naik jenjang gitu. Ini Pak, pemeliharaan, katakanlah pertama itu kan 4A. 4A Tiga dan apa? 4B, ya kan? Tiga Itu apa? pertama. Tiga apa? Nah, apa? Tiga Oh A iya, tuh Pak. 3A. Kalau 4A, Itu Madia Pak Pak. Umar itu. Iya, saya sudah Pak 4B. Umar itu. Gini, 3A Mm-mm. untuk jenjang pertama itu kan 3A. Maaf, jenjang pertama itu kan 3A, 3B. Iya, Nah, ketika kita 5 tahun, 5 tahun kan kita memenuhi untuk yang 10 itu kan pemeliharaan jenjang. Sebenarnya 10 itu ya jenjang di waktu apa ya, di waktu pertama ya, pemeliharaan di waktu pertama. Nah, itu maka maksimal bisa sampai 10 tahun itu kan karena memang 5 tahun, asumsinya kan 4 tahun naik kan normalnya kan ke 4B, terus 4 tahun lagi ke 4 3C. tahun lagi di 4B kan. Nah, maka Iya. sebelum muda ke 3C, maka memang ya laporan-laporan itu harus kalau didobel itu menjadi terdrop nanti Pak. Karena apa? Ya, nanti tetap akan ditagih. Lah ini sebelum naik lah kewajiban-kewajiban yang di dalam jenjang mana kan seperti itu. Itu tetap akan ditagih. Maksud saya gini Pak, kalau kemarin kan kita nilai Dupak itu kita bisa melakukan satu tingkat di atas kita Pak. Misalnya kita bisa melakukan kegiatan yang mudah, tapi nilainya kan berapa persen Ya, gitu. nilainya di Nah, 0,8. nah, 1,2 ya. nah. Nggih. Maksud Kalau saya yang gitu ini, Pak. kalau yang ini sejauh yang kami tahu sebetulnya nggak bisa sih Pak. Nggak bisa ya. Baik. Nggak bisa. Jadi Pak, amannya saya tetap nah, toh juga kita datanya kan kerja kita kan sebenarnya ini Pak, kerja kita kan multitafsir. Artinya gini, kita bisa aja gitu kan ya melayani ya. Masuk kita melayani internal sendiri. Saya yakin kerjaan DPFK itu minimal itu udah mudah lah itu lah. Karena kan melayani pusat riset, melayani direktur-direktur lain, bahkan melayani mitra-mitra kita ya kan. Coba kita DPFK kan melayani minimal kan melayani unit kerja lain. Yakin itu, maka minimal mudah lah harus tembus gitu teman-teman. baik, Ya kalau Marja memang harus harus dihitung formasi lagi dan ya memang perlu effort lagi. Tapi minimal teman-teman harus di mudah itu. Memang udah untuk kami udah menjadi apa ya, udah menjadi haknya lah ya nanti sampai mudah seperti itu. baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Saya punya 3 pertanyaan lagi, tapi sebelum ke situ saya mau nanya tadi yang Bapak jawab terkait kegiatan yang sama Pak. Kebetulan Oke. saya kemarin waktu pertama itu ada beberapa kegiatan yang sama di tahun yang sama, kegiatan yang sama, tapi saya di lolos sih Pak, Lolos. akhirnya lolos dan dia emang minta SK gitu, minta SK. Dia nggak percaya bahwasanya itu dilakukan sebenarnya. Hmm. Nah, jadi setelah wawancara saya dimintain SK itu saya cari dan akhirnya saya dinyatakan lulus gitu Pak. Menurut jadi yang sebenarnya itu nggak boleh apa gimana ya Pak? Kegiatan ya kalau sudah dikasih SK terus lolos ya berarti boleh aja dong Pak. Nggak, maksudnya gini, Ini barangkali ada aturan baru gitu Pak. Karena teman-teman saya juga ada yang TMS-nya menyatakan double claim gitu Pak. Hmm. Jadi kalau kegiatan tadi yang jelas kalau kegiatan berulang tapi di eh, kegiatannya mungkin sama gitu kan. Ah, Tetapi ah. dalam analisis dan diseminasinya berbeda kan itu dua kegiatan yang berbeda juga. Betul, betul. Iya sih. Iya, Iya, emang benar, benar. iya benar. Jadi memang Judulnya seperti itu. judulnya sama tapi isinya emang beda, betul. Ya itu harusnya tidak double claim. Oh, Karena baik. coba kalau kita masalah data ilmiah, data itu kan beribu makna.
Iya kan? Data beribu makna. Tergantung siapa yang mengolahnya, siapa yang akan memakainya, siapa yang menginterpretasinya. Oleh karena itu memang laporannya itu tadi kan memang harus komplit sampai ujung. Nah, datanya sama, tetapi ketika ujungnya berbeda, maka itu juga ada dua output kegiatan yang berbeda. Siap, siap. Betul, betul. Misalkan laporan operasi itu bisa dipakai sebagai laporan unit kerja karena untuk menentukan kebijakan. Juga dilaporkan ke Bapeten sebagai level nasional karena itu kewajiban dan juga akan menjadi apa ya akan menjadi evaluasi mereka. Juga bisa dilaporkan ke internasional sebagai IAEA, Omar Mission tadi yang saya contohkan laporan operasi dan perawatan. Laporan operasinya sama, tapi tentu di apa itu datanya sama, tapi pengelompokannya, interpretasi dan analisnya saya yakin berbeda ketika akan dipakai di internal, akan dipakai di Bapeten dan akan dipakai di internasional. Saya yakin itu berbeda. Gitu loh, Pak. Baik. Ya, jadi pekerjaan yang berulang apapun ya memang pekerjaan kita itu di instalasi ya harus berulang dong. Iya Ya, kan? siap, siap. Iya, gitu Pak Ben. Pak, terkait ini lagi, ada 3 lagi. Ini jurnal. Nah, jurnal itu nggak perlu surat tugas ya, Pak? Ya, jurnal itu nanti udah di apa itu buktinya jurnal kan DOI itu dikopikan udah Oh, bukti ini. Ya, berarti nggak perlu surat tugas. Nah, nggak perlu terkait surat tugas gitu. terkait ini, Pak. Misalnya nih diangkat bulan Juli nih, awal Juli gitu ya, Pak. Hmm. Submitnya sebelum Juli, tapi publishnya jurnal itu Agustus misalnya gitu, Pak. Apakah bisa dinilaikan Jurnal itu dinilaikan ketika tertanggal publishnya ya. tertanggal publish ya? Iya. Satu lagi, Pak, terkait surat tugas atau SK di DPFK, karena kan saya baru baru setahunan lah di DPFK. Kalau kemarin kan kita di DPK itu kan sebenarnya surat tugas dulu baru di apa dilakukan tugasnya gitu kan, Pak ya. Memang sih ada kalau ada revisi misalnya gitu kan, pergantian pengajar, kebetulan saya juga terlibat dalam fasilitator gitu, Pak ya. Nah, kalau di DPFK ini, Pak, kita gimana, Pak, konsepnya? Kayak SK sama surat tugas itu, apakah kita boleh memintanya setelah tugas itu kita lakukan, misalnya gitu, Pak? Nah, itu nanti yang mengurus surat tugas UJM ya. Gimana, Pak Cecep? Nah, itu UJM itu nanti yang berhak menjawab. Tapi pengalaman berdasarkan selama ini karena kadang instalasi itu kan kalau ditunggu ya. Jadi kita itu punya rasa eh, sense of belonging yang tinggi. Di nuklir itu memang harus punya sense of belonging yang tinggi. Jadi ada sesuatu yang ketidaknormalan kok ada, maka harus segera ditindaklanjuti. Nanti surat tugasnya, kalau bagi kami surat tugas nanti bisa menyusul. Tapi kalau menunggu surat tugas, laporan apa itu ada hal-hal tertentu yang itu kalau tertunda malah akan menjadi makin parah, parah rusaknya. Itu ketika terkait dengan hal-hal teknis di lapangan. Baik, berarti Gitu. berarti nggak menutup kemungkinan laporan dikerjakan baru kita Ya, minta surat tugas ya, Pak ya. Iya, seperti bisa itu. saja. Untuk yang Karena muda, Pak, sudah cukup. kontribusinya sudah nyata benar. Misalkan Iya, kemarin saya setelah memperbaiki ini, Pak, saya minta surat tugas. Enggak boleh itu kan. Berarti udah saya dikerjakan. rusakin lagi ya. Nggak bisa juga. Nah, idealnya memang ya Iya, perencanaan itu kan perencanaan yang sangat-sangat ideal, bisa memprediksi mana yang akan rusak, mana yang akan perlu ada tugas-tugas terinci. Tapi siapakah yang akan bisa ideal seperti itu? Masih belum ada. Maka ada continuous improvement ya yang sudah terdefinisi sejak awal kasih surat tugas. Di tengah-tengah ada perjalanan, mungkin ada revisi. Kok ada yang terselip, susulkan. Seperti Baik, itu. baik, Pak. Siap. Oke. ya, fleksibel kelihatannya ya. Baik, Mas Beni tadi ya. Ya, udah Mas Beni udah puas? Udah, Pak, ntar kalau ada tanya lagi, Pak. Oke. Makasih banyak, Pak Umar. Fotonya masih muda ini ya. Oh, mudah banget Iya, Pak. Pak, Ben ini masih fotonya masih muda. Mudah Menghadap ke banget. belakang gunung. masih muda, Pak, Wih, saya, Pak. Ini wih, contohnya, Pak. Oh, nah ya. mantap. Saya kenal Makasih kayaknya banyak, saya Pak kayak Umar. kenal ini saya. Makasih Kayak banyak, Pak Oke. Umar.
Kayak kenal saya. Baik, yang lainnya silakan. Ada tanggapan atau pertanyaan lagi terkait ini Adi ini? Waktunya masih Jadi sampai jam prinsipnya 3 tidak kalau nggak sulit ya. salah. Jadi prinsipnya tidak sulit terkait dengan laporan-laporan tadi ya. Pengalaman dari teman-teman yang lainnya yang sudah lolos gitu aja. Gitu aja. Ya, silakan. Tadi sih yang bertanya juga dari Madia sudah ya, dari Muda ya sudah semua sih sebetulnya. Kalau Saya yang utama, mau kalau yang tanya, utama ya silakan Pak Imron ini mas suaranya. Silakan Pak Imron. ya terkait kompleksitas ya, Hmm. eh, instansi nasional begitu-begitu ya. Oke. Mungkin ini harus disamakan dulu persepsi kita ya. Kebetulan menurut Pak Fatmuanis itu tadi selalu disinggung kalau kita ngirim data ke Bapeten, Batin nasional kompleksitas. Ternyata tidak begitu katanya, tapi apakah data kita itu sama Bapeten itu dipakai misalkan untuk rapat-rapat mungkin Bapeten dengan presiden dengan kementerian lain, nah baru itu kompleksitasnya nasional itu. Jadi tidak semata-mata misalkan Bapeten itu minta data ke kita kaitannya dengan inspeksi kan ya. Bapeten dengan kita itu Hmm. biasanya terkait inspeksinya. Nah itu tidak otomatis dianggap kompleksitas nasional katanya gitu. Tapi apakah data kita itu wah dipakai Bapeten untuk wah rapat-rapat dengan kementerian lain. Nah baru itu sifatnya nasional. Emangnya ini harus disamakan dulu persepsi. Demikian. Oke, jadi pengalaman kami Bapeten itu kan ada beberapa direktorat. Ada direktorat inspeksi. Kalau direktorat inspeksi memang data-data kita ya untuk memenuhi unit kerja ya. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada data-data terkait dengan direktorat pengkajian. Ada direktorat pengkajian yang mereka meminta data juga. Nah, maka itu bisa sebagai nasional karena kajiannya itu kajian yang tentu akan menjadi jelas akan mereka pakai untuk kajian-kajian. Itu jelas. Kemudian ada direktorat terkait dengan pengaturan. Kadang-kadang mereka minta data kita juga. Ada direktorat, bahkan direktorat inspeksi pun, direktorat perizinan. Nah, direktorat perizinan juga. Mereka juga eh, ada keperluan lain dari pengalaman berbagai apa ya berbagai instalasi katakanlah Kartini, Serpong Jogja terus kemudian mereka membuat kegiatan dengan IAIA juga itu bahkan bisa menjadi internasional. Memang tidak semuanya yang ke Bapeten menjadi nasional, ya benar. Tapi juga ya tergantung ininya apa itu mereka akan dipakai untuk apa dan untuk dipakai untuk apa tentu dari awal kita udah tahu. Dari awal kita sudah tahu. Jadi Bapeten ke sini mereka siapa seperti apa? Apakah hanya inspeksi saja? Kan? Apakah mereka akan pengkajian? Nah, kalau inspeksi sekaligus nanti apa pengkajian ya kadang-kadang kan mereka datang dalam dua surat tugas yang berbeda. Pernah juga gitu kan. Apalagi yang reaktor RSG, Pak Imron ya. Oh itu bahkan minimal nasional internasional kalau dengan Bapeten itu harusnya seperti itu. Yang safeguard juga kan internasional bisa itu kita jadi. Ya tergantung analisisnya dan nanti kalau yang tinggi dan sangat tinggi ya tentu saja asalkan nanti Pak Mehmet tanda tangan ya itu udah lolos. Gitu Pak Imron ya. Iya, iya, iya dalam artian kan kita BRIN ya sekarang BRIN ya dalam Iya, Brin. artian katakanlah nanti penilai kita itu bukan dari maaf bukan dari mantan batan misalkan
yang tidak ada hubungan dengan nuklir, katakanlah Bapak Tencent itu apa, dia baru dengar itu. Nah gitu selalu kacamatanya gitu, wah nasional itu. Nah, maka ini Pak, maka Hmm. nanti di laporan itu kita buat se-wow mungkin dalam tanda kutip ya. Maka di dalam analisis laporan pengolahan data interpretasi ya kan, interpretasi seperti apa, diseminasi datanya nanti dipakai oleh siapa dan untuk apa, itu benar-benar eh, referensinya. Ini kan maka ini ada kesimpulan kemudian referensinya. Referensinya itu terkait dengan mungkin perka Bapeten terkait ini. Kemudian ada surat apa itu surat permohonan Bapeten terkait ini. Oh itu kalau surat-surat seperti itu kita bisa minta ke Bapeten ketika memang benar-benar mereka akan pakai untuk yang level nasional internasional. Bisa Pak. Seperti itu. Dan itu kita lampirkan. Saya yakin siapapun penilainya yakinlah jangan ini apa itu kita untuk yang kenukliran ini terkait dengan data, insya Allah banyak yang di BRIN ini justru data kita itu ya data-data yang apa ya, yang data-data yang wow gitu kan ya, melihat data. Jadi justru mereka, saya yakin malah menilainya, wah harusnya nih kompleksivitasnya jangan hanya tinggi mas, sangat tinggi nih. Oh, seperti itu Pak Imron. Saya yakin itu Pak. Ya, terima kasih. Nuklir gitu loh ya. Hmm. Baik, berarti ini salah satu kunci atau triknya di referensi itu ya Pak ya, dilengkapi dengan Ya, supaya jadi di skupnya dalam internasional. diseminasi, ya, diseminasi kesimpulan itu memang harus di state ini untuk apa. Oh, di Kemudian kesimpulannya ya. di referensinya Mhm. itu kita kasih ya referensi perka-perka Bapeten, kemudian referensi Ya, ya, ya. apa itu surat-surat mungkin PKS dengan lembaga mana. Kalau Kartini kan kita apa ya apa itu surat permohonan dari berbagai universitas kan banyak itu. Ah, itu berarti bisa dipakai URL ya. nasional. Itu. Iya, iya. Baik, saya juga tercerahkan juga nih sedikit. Baik, yang lainnya silahkan ada lagi yang masih bingung atau sudah semua ya? Sebenarnya kita waktu sampai jam 3 nih, sekitar 7 menit lagi kalau berdasarkan apa namanya Diskon agenda. 7 menit juga nggak apa-apa, Pak. Iya, kalau udah nggak ada mah iya Pak. Saya paksain. Kita mau ngobrol apa? Pak, izin Pak, satu lagi Nah, Pak. wah Mas Benny belum puas nih. Oh, Silakan oke. Mas. Alhamdulillah. Maaf, Kalau saya ke Silakan Jogja nggak apa-apa. mampir, Pak. Nggak apa-apa. Mampir Pak Silakan Mas. Ben. Nih, siap, siap Pak. Pak izin. saya dengan DPK itu juga intens sekali tuh saya. Tapi kok kasih, sepertinya pernah ketemu Pak Benny, belum ya? Belum Astagfirullah. kayaknya Pak. Saya orangnya kerja terus soalnya Pak, di ruangan terus. Mantau dia Bapak, mantau. Ya, saya mau nanya itu Pak Umar, izin Pak. Nah, saya berapa kali sih menanya ini kepada rekan-rekannya yang lain, ya yang di keamanan. Saya kebetulan di keamanan Pak. Nah, eh, terkait saya udah banyak baca sih, ya udah berapa rekomendasi dari IAEA terkait informasi ya Pak, informasi sensitif gitu. Kebanyakan kan di keamanan ini kan sensitif ya Pak kalau saya bilang ya. Bahkan bahkan titik kamera mungkin menurut saya sensitif ya Pak. Nah, bagaimana kita membuat laporan itu Pak? Eh, gimana ya? Gimana menjamin bahwasanya laporan itu hanya untuk BRIN aja gitu Pak? Nggak dipublikasikan atau gimana Pak? Di sistem HKM itu emang tujuannya untuk BOSDM aja atau JF aja atau nanti bakalan ada publikasi ke yang lain gitu Pak? Sehingga data itu bisa disalahgunakan orang gitu. Kan ada kekhawatiran gitu Pak. Oke. Jadi, wah ini Pak Benny, ini kolom chat udah baca belum nih ya? Betul, Mas Benny malah diminta share tuh. Malah sudah Kan memperatkan buat contoh sudah dan lolos. hukum juga. Nah, Mm-mm. jadi artinya kan makin banyak contoh yang hukum yang lolos, ketika ada contoh yang sulit lolos, contoh yang mudah lolos, kita nyontohnya yang mudah lolos gitu aja kan Pak. Seperti itu. Ya tolong di-share Kalau Mas terkait Ben dengan ya. COVID konfidensial memang. Jadi
Nanti di bagian interpretasi, analisis dan sebagainya kita jelaskan saja Pak di situ. Jadi Oh, konfidensial ini memang dua sisi mata mata pisau ya, yang bisa digunakan untuk tricky sekaligus untuk apa ya? Ya memang untuk sebenarnya. Dulu memang kami ketika masuk di reaktor juga kan para senior-senior itu, wah saya minta minta contoh ini loh, wah confidential loh. Saya nggak boleh lihat itu kan. Tapi ternyata nah karena iya. confidentialnya setelah setelah kami tahu masuk di situ, wah dia dulu bilang-bilang confidential, ternyata karena memang nggak pernah dikerjain. Ternyata confidentialnya alasannya untuk tricky. Oh, tobat sekali itu kan ya. Nah, maka yang ini apa itu ya nanti dijelaskan saja di format laporannya di bagian interpretasi seperti itu Pak Den ya. Jadi semuanya di state di situ. Pak izin Pak. Pak Umar, maaf, tim penilai juga ya Pak? Di eh ADI. di ADI saya belum ada penunjukan. Kalau dulu PTN saya tim penilai. Oh. Emang kemarin saya sempat nanya sih di orang JF itu dari DPFK ada tim penilainya enggak gitu. Sampai saat ini belum ada katanya gitu dari DPFK. Hmm. Hmm. Gitu sih Pak. Ya Nggih, nggih. mudah-mudahan sih bisa diikuti nanti Pak di DPFK Pak. Ya, karena kan banyak laporan yang sensitif apalagi di keamanan gitu Pak ya. Ya memang Kita harusnya kita ada, tahu kita ya tahu cara harusnya ada pengolahannya. DPFK yang jadi mestinya, mestinya nanti mereka cari tim penilai itu juga harus ada salah satu menguasai, yang menguasai terkait dengan medan. Saya yakin nanti dari pengamanan mesti juga ada, dari apa itu instansi mesti juga ada. Saya yakin itu Baik. penilai. Nggih. Iya sih, betul betul Pak. Setuju Pak. Siap Bu Yuni. Aman Bu. Mas Beni bisa sharing nggak itu laporannya sekarang? Oke, siap Pak. Aman Pak. Share Langsung screen saya itu. kirim sekarang Pak. Oh, ngirim, Oh bukan share ya. screen ya. Ya, berarti di-share aja di chat ya. Di chat Zoom ini kan Pak ya? Iya, Ya, boleh, chat boleh, Zoom aja. Jadi boleh. sebagai hadiah kepada yang ikuti Zoom. Nah, ya betul. Adi ya. Karena Iya, juga iya. kemarin Pak saya itu ada buat laporan dari DPFK juga ya. Laporan Jelaskan keamanan. satu aja. Ya boleh tuh dijelaskan Mas. Jadi Janganlah terutama Pak Anies. Pak Anies langsung kayak gitu Pak Anies. terutama di pengolahan Saya masih data, belajar Mas. juga Pak. Ya kan udah lolos, udah share aja cara mengolah datanya seperti apa, silakan. Bentar Pak, saya buka. Udah nggak apa-apa, satu di-share aja, Mas. Nyampe Jogja ini. Ayo, udah jam 3 ini. Loh, unstable. Lagi dicari Pak. Ya udah ntar saya kirim aja Pak. Suruh jelasin kok malah. Gak apa-apa, ditungguin, gak apa-apa. Ditunggu Oh ya udah kok. bentar ya. Saya cari dulu ya. Saya harus buka si Javi lagi. Oh, nyarinya jauh ya. Udah dihapus kemarin. Mumpung Pak Waduh. Direktur ada nih ditunggu. Iya, Bentar Pak. nanti dikoreksi Pak Direktur. Dikoreksi. Beri apa pencerahan buat yang lain sama Pak Direktur kan. Waduh. Bentar ya Pak. Mana? Pak Umar, Pak Nggih, Cecep, Pak. sambil saya juga ikut Iya, iya, iya. menjawab Oh, iya, pertanyaan silakan, Pak. Silakan, Pak. yang Oh, nggih, terima kasih Pak Direktur. eh, jadi sama rencana laporan
itu bisa menyusul setelah kegiatan. Tetapi perlu persetujuan di depan nih. Eh, kan sesuai sesuai yang di apa namanya diamanatkan oleh penugasan Ibu Bapak semuanya melalui Kemenpan RB bahwa TUSI itu kan didukung oleh jabatan fungsional. Jadi seluruh jabatan fungsional perlu mendukung melalui JAFU masing-masing untuk tujuan TUSI. Nah, tujuan TUSI kita itu pengelolaan fasilitas ketenagaan nukliran yang rutin memberikan laporan kepada Bapeten, kepada BPOM. Mungkin mungkin kalau keamanan memberikan laporan kepada Polsek mungkin ya itu bisa dijajaki nanti kemungkinan kerjasama dengan Polsek supaya koordinasinya makin erat dengan kita rutin memberikan laporan itu termasuk juga nanti bisa kerjasama dengan Polsek, dengan Pemda terkait dengan BPD dan juga mungkin instansi yang lain di luar BRIN. Tentu teman-teman yang mendapatkan membuat laporan tidak harus satu orang, tapi aneh juga kalau satu orang membuat laporan untuk dirinya sendiri. Itu menurut saya ada 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 apa namanya mungkin desain kita dalam penugasan kurang 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 bagus. Nah, dengan melalui ADI ini kita mempelajari skema Javi kelihatannya bagus tujuan dari ADI itu sehingga kita bisa membreakdown data-data apa aja yang perlu diolah oleh kita, kemudiannya akhirnya memberikan laporan kepada Parten, memberikan laporan kepada IAIA, dan semuanya eh, sesuai dengan apa namanya coba kita hitung jabatan fungsionalnya. Menurut saya sih lebih malahan. Jadi yang kita kita punyai ADI yang sekarang perkiraan kita nanti diskusi dengan apa namanya kita diskusi juga dengan BSDMO untuk verifikasi mudah-mudahan lebih dalam hal nanti ada laporan yang di luar pekerjaan yang wajib itu mungkin memungkinkan sekali. Tetapi kan nggak mungkin tiba-tiba ibu bapak semuanya nggak membantu kami sama sekali, ke Bapeten nggak ikut kontribusi, laporan ke BPOM nggak ikut kontribusi, kemudian 4 tahun kemudian tiba-tiba bikin laporan jumlahnya 10 yang semuanya baru semuanya. Eh, Padahal kita ngitung dari awal, mendesain dari awal, eh, apa namanya data-data yang kita kelola itu terlalu banyak sebenarnya. Itu bisa kita 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 pakai semuanya untuk ke HKM di Bapak semuanya di Jakum Adi. Eh, Apalagi ya Pak Imron tadi nanya ya safeguardnya pasti ke itu kan ke protokol tambahan juga pasti ke ya, tinggal dipastikan saya sedang sedang apa namanya apa namanya menyamakan persepsi nih antara BOSDMO dengan kita. Safeguard tentu data rahasianya banyak. Tetapi kan kita perlu bukti, apa namanya, nggak mungkin dong, apa namanya, caranya bagaimana supaya tetap rahasia itu, bagaimana caranya, kan ketentuan rahasia itu dari kita sendiri yang menentukan. Kalau memang perlu fakta integritas penilainya, kita bisa melakukan itu. Misalnya dia mendapatkan contoh laporan kita untuk penilaian HKM ibu bapak semuanya, maka dia tidak sudah punya ini nih fakta integritas kalau dia tidak mungkin membocorkan rahasia itu ke tempat yang lainnya. Dan skema itu menurut saya umum sih, kan ada data satelit, ada data macam-macam yang dia bisa aja membocorkan ke dunia luar dan mendapatkan uang dari situ malahan itu mungkin aja. Jadi kita kita mungkin perlu mendiskusikan hal itu para dengan BSDMU caranya bagaimana supaya kerahasiaan tetap terjamin itu nggak usah dibahas di kita. Yang penting ibu bapak semuanya lempeng aja laporan disampaikan apa yang jadi pekerjaan kita kan perlu dinilai supaya jagung kita bisa bisa naik atau bagaimana itu tinggal ngikutin peraturan itu aja. Selain itu nanti kita koordinasi dengan Bu SDNU supaya kerahasiaan tetap terjamin
dan memastikan teman-teman semua dalam hal data, pengelolaan data itu juga sesuai dengan penilaian dari mereka. Tentu nanti ada penilaian yang tidak sesuai dan juga sisi subjektivitasnya mungkin terjadi juga penilai satu, penilai dua, tiga mungkin ada yang berbeda. Tapi itu umum ya, menurut saya mungkin terjadi. Jadi jangan teman-teman jangan apa namanya menjatuhkan karena kemungkinan kita mendapatkan laporan yang lain itu banyak sekali. Udah ditarget tiap-tiap ADI kalau bisa minimum punya kontribusi di laporan Bapeten minimum 2 laporan. Apakah itu laporan program penuaan, laporan operasi, laporan proteksi fisik, laporan proteksi radiasi, laporan macam-macam banyak sekali. Apalagi laporan ke Bapeten, laporan apa namanya indikator keselamatan, laporan protokol tambahan, laporan safeguard. Banyak sekali laporan yang dikirim ke Bapeten yang levelnya itu udah prioritas apa namanya kompleksitasnya udah tinggi kalau ke luar negeri. Demikian nanti mudah-mudahan teman-teman semuanya oke kita kita saya juga belajar Adi sama dengan Ibu Bapak semuanya nih supaya bisa menyelami kesulitan-kesulitan dari Ibu Bapak semuanya yang di Jakung Adi. Terima kasih Pak Umar juga membantu saya di sini juga. Kembali ke Pak Cecep. Baik, terima kasih Pak tanggapan dan arahan dan mencerahkan kita juga. Nah, ini silakan Mas Beni sudah men-share ya. Silakan Mas dijelaskan juga Mas. Kalau yang dijelaskan Mas bisa suaranya? Oh, masih di mute ya, Pak? Maaf, maaf, maaf. Oh, tadi udah bicara tadi. Maaf. Ya. Padahal tadi saya udah semangat banget udah panjang Garis-garis besarnya Dari aja awal sih, ya. Pak. Iya, Iya. garis besarnya. Siap, siap. Ini Laporannya ada 22 halaman. Ya, kayak tadi kerangkanya lah sama. meliputi apa. Yang Jadi kalau kunci-kuncinya lah. terkaitan di situ gitu, Pak. Ya, izin ya, Pak. Jadi sebelumnya kan saya emang nyari-nyari dari teman-teman yang lain juga ya. Saya pengen tahu substansinya apa-apa aja gitu ya, Pak. Dan isinya ini sebenarnya saya ambil dari panduan praktikum gitu, Pak. Sebenarnya nggak ada yang perlu dijelasin sih, Pak, karena ini isinya panduan praktikum semua. Saya hanya masukin data-data percobaan aja seperti ini contohnya kan. Di gambar-gambarnya nih. Nah, data-data ini doang yang saya masukin, Pak. Itu ditandatangani atasnya Mbak Aneng tertinggi siapa? Bu Rina, Kabit dulu, Pak. Ini tempatnya Pak ketua Beni tim ya? sederhana Iya. ya. Sederhana sih, Pak, menurut saya ya. Iya. Tapi ini yang untuk yang Javung yang pertama, untuk Ya, Javung level yang sederhana. 3 sama Madya tentu beda. Iya. Benar. Nah, satu lagi yang terkait saya menganalisis hasil belajar pelatihan gitu, Pak. Baru kayaknya sih orang JF ya maunya itu kita mengasih rekomendasi ke unit kerja gitu, Pak. Karena setiap laporan ini saya buat rekomendasinya. Setiap interpretasi yang saya tuliskan, saya buat rekomendasinya apa, manfaatnya apa gitu, Pak. Gitu doang sih, Pak. Sederhana sih. Iya. Ini karena memang levelnya yang pertama memang Iya. Nah, sebetulnya kalau ada lagi contoh yang jenjang muda sama Madya itu lebih baik lagi. Kira-kira Ada siapa kemarin saya punya. Sukarelawannya siapa nih yang bisa share juga? Ada siapa? Mas Yang Beni, udah lulus tadi ada, Pak, itu, Pak. Yang muda Tadi, siapa? Pak Umar. Tadi saya punya dari pusat riset sih, Pak, yang muda. Saya pengen tahu aja kompleksnya gimana sih, laporan kompleksnya itu gimana. Saya ngambilnya dari pusat riset. Coba yang muda. Ya, Bisa kalau nggak, ada Pak, yang jenjang ditampilkan? muda mungkin bisa share juga ya. Coba ya, Pak. Siapa gitu. Ini yang Bentar, pertama bentar. kayak gini ya.
Nah, Oh, kalau Mas Benny punya juga. punya Pak. Oh, oke, kalian aja share-nya. Kebetulan bapaknya udah dilantik kemarin, makanya saya Eh, minta. Nah, yang Madia juga kalau ada boleh di-share. eh, yang muda dulu Pak. Ya, ya, ya. Nah, kalau saya lihat sih ini punya Pak Arif ya Pak. Pak Arif orang PRTRN. Langsung pengesahannya di sampai mana kalau yang muda, kalau yang ini gitu aja sih Oh, Pak. Coba. pengesahannya di Oh, mana ya ini? pengesahannya ada nggak? Kalau laporan-laporan ya nggak ada ya. Nggak ada Pak ini Pak. Tuh malah nggak ada pengesahan bisa kan? Berarti Ya, substansinya, menurut saya sih kalau yang substansinya. pertama muda itu pengesahannya sampai kepala tim aja gitu kan. Ini juga Seharusnya halamannya begitu. lebih sedikit malah ya. Oh, ini ada Oh, sama 27. kepala pusat Pak. Penanggung jawab itu kepala pusat ini. Karena PR ya. Tapi kayaknya lebih kuat sih, harusnya Pak Memet sih Pak. Harus biar lebih kuat. Ya, jadi gini, jadi kita standarnya jangan ya, ketika sudah tim saja sudah cukup dan di tim penilai kok lolos ya sudah gitu kan. Ya sama sama itu tadi Pak. Saya juga kemarin nyari-nyari itu dari dokumen-dokumen tahun 2022 terkait SK gitu Pak. SK sama surat tugas. Karena dia diminta juga. Dia itu barcode yang ada di laporan kita di scan-nya tuh Pak. Kemarin tanya ini kok 2025 semua tanya gitu. Terus saya jawab aja bahwasanya laporan ini saya perbarui gitu Pak karena untuk Adi kan karena dulu itu laporan yang saya gunakan itu untuk instruktur gitu saya bilang. Iya. Mas Benny Oke, UKOM-nya kapan? Oh udah lama Bu bulan bulan 2 apa bulan 3 belum dilantik tapi Bu. Lah, memang Oh, yang sekarang yang sudah hukum itu memang yang sudah lolos memang belum 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 bilang. pada dilantik itu Pak. Yang tadi yang saya jadikan UKOM, yang saya jadikan contoh format yang muda tapi ditandatangani oleh kepala ketua tim itu juga sudah lolos tapi memang belum dilantik. Sama, Pak. tapi masalahnya kayaknya UKOM yang akhir-akhir ini dengan yang sudah lama itu penilai laporannya itu agak berbeda deh Pak Beda Umar. lagi standar. Iya, karena kan sekarang udah di sini Jukris Adi sudah di-share, jadi macam-macamnya itu udah dibarui gitu. Jadi kalau zaman Mas Benny udah lama di LTR kebetulan ada 2 orang juga yang udah lulus. Itu ada juga yang membuat laporan yang sama ternyata TMS, jadi harus perbaiki kayak gitu. Oh, iya, Makanya iya. nanya tadi kapan dia UKOM gitu. Jadi kalau udah akhir-akhir ini mungkin itulah sekarang standarnya. Seperti itu karena kan belum ada standar yang Udah Berarti di-update lebih dari lagi ya. PR muda atau BUSDM. pertama Bu? Pertama dua-duanya sih kebetulan. Oh, oh ya Tapi beda ya itu. Saya lihat sih, saya kan selalu menerima itu ya dari tapi hanya lihat dari judulnya. Saya lihat dari judulnya ini belum kelihatan standarnya sih. Bisa bisa aja karena Adi sendiri lagi BRIN juga relatif baru, yang pengujinya beda orang ya beda standar juga mungkin. Penilainya Pak maksudnya. Iya Ya, penilainya. penilai. kalau memungkinkan ini Pak Umar ke BUSDM minta contoh yang terbaru gitu loh supaya diacu oleh DPFK. Jadi UGM itu apa sih Pak, sebenarnya? Oh Pak Anies Pak, ya. oh ya Pak Anies lah Pak. Itu Pak Dia Anies Di dan tim BSDM itu. nggak ngasih, Bu. Oh. Intinya tetap nggak ada format yang Nggak standar. ada format karena Tapi yang sudah penting itu kita itu kalau yang Madya bener nggak laporan itu didiseminasikan atau gunakan oleh didistribusikan kepada pihak luar dari instansi kita dari di luar BRIN, apakah kementerian atau Bapeten ya. Yang paling kali kita kan selalu rutin ngirim laporan Bapeten itu mungkin bisa lab ditugaskan media. yang laporannya Madya sampai ke bawahnya. Jadi laporan operasi saya pikir banyak orang bisa bisa lebih dari 10 orang karena laporannya gede banget. Apalagi laporan operasi itu per 3 bulan kan, Bu. Eh, jadi bisa aja itu laporan operasi bisa 4 kali. ya. Kalau boleh ini ada yang apa contoh laporan media kalau ada ya. Tadi kan udah ada yang pertama muda, mungkin kalau ada yang bisa share yang media, terus nanti kita lihat sebenarnya perbedaannya di mana sih. Letak Ih, letak perbedaan dari yang pertama muda sama media tadi
di mananya, di pembahasannya kah, apa di pengolahan datanya kah, atau seperti apa sih gitu? Kalau bisa dibandingkan gitu. Kalau ada yang punya yang media mungkin bisa ya. Mas Beni punya yang media nggak Mas Beni? Ada sih kemarin saya minta ya Pak, tapi Oh, gimana nyimpan soalnya? oh masih harus nyali juga ya. Kalau enggak ntar japri ke saya aja. Kalau nggak Ini Pengen Mas susah. pengen Cecep, tahu itu aja sih Pak, substansinya gimana sih, bedanya di Ya mana itu gitu. kalau menurut Mas Benny kalau udah baca ya ketiganya itu bisa melihat perbedaannya di mana nggak sih? Di posisi di pengolahan datanya kah, atau di penyajian grafiknya, atau di Hmm, pembahasannya, atau di mana sih bedanya? beda sih menurut saya Pak. Bedanya di Analisisnya jenis, kali ya. iya kali jenis instrumennya gitu Pak. Parameter yang di Instrumen. ininya lebih banyak mungkin gitu ya. Iya, lebih banyak kan Ya itu pengen tahu sih sebenarnya. manfaatnya gitu Pak. Iya iya iya. Ya, Ibu Bapak jangan melihat dari perbedaan laporannya saja, tapi kompleksitasnya juga. Iya iya iya. Karena itu menentukan levelnya juga. Kalau memang laporannya bagus banget, kayak bikin paper internasional, jadiin paper aja. Oh Tapi nggak, padahal data itu nggak ada yang minta. Kan kalau nggak dikirim laporan itu nggak dikirim ke instansi yang lain, yang nggak sampai level menengah pun nggak tercapai. Kompleksitasnya hanya iya iya kompleksitas rendah, bukan kompleksitas menengah. Kalau dikirim ke IAIA, maka iya kompleksitasnya iya jadi tinggi, ya iya. kan? Ya, jadi tidak hanya bentuk laporannya, tapi juga kompleksitasnya bisa dipertimbangkan juga. Perlu bukti juga. Kenapa kalau dikirim ke IAIA kita perlu bukti screenshot misalnya. Itu sedang kita deal sama BSDMO untuk standar-standar dalam hal penilaian. Jadi untuk mengurangi subjektivitas penilai, kita juga mau berdiskusi dengan BSDMO. Kira-kira model seperti ini untuk buktinya kompleksitas tinggi, apakah cukup? Karena kan nggak bisa kalau kita pura-pura bikin laporan ke IAIA, kita kirimkan aja, tapi Nggak IAIA bisa. nggak ada Nggak ada surat buktinya. praktikanya. Iya, Iya nggak Pak. mungkin. Iya. Seperti paper, contoh. Kalau paper kan kita ngirim, kemudian ada bukti publikasinya di mana, screenshotnya ada. Jadi ada contoh websitenya yang menuliskan judul paper kita, kemudian ada print screennya yang tertulis dari jurnal itu. Mirip, pingin seperti itu, tapi kan nggak mungkin apa namanya bikin laporan seperti itu. Kita perlunya mungkin laporan yang buktinya bisa dari itu apa namanya dari sistem dari IAIA-nya sendiri. Ada sistem pelaporan kedaruratan, ada sistem untuk pelaporan apa namanya safeguard-nya, ada sistem itu ya. Prinsipnya dari situ. Meskipun print screen itu sebenarnya rahasia, tapi itu nanti jangan dibahas di sini. Kalau kita Trik-triknya Pak ya. bahas di sini itu membatasi kita sendiri. Ya. Itu ya. Baik, ini waktu ya saya karena sebagai Oke, moderator mungkin perlu membatasi atau gimana? dicukupkan Apakah dulu Pak, cukup dulu ya? sehingga Nanti saya bisa bisa. ya, baik ini sudah terdengar azan juga kayaknya di sini. Baik, mungkin dari saya terima kasih kepada Pak Umar juga, terutama Pak Umar ya sebagai apa namanya narasumber lah katakanlah yang menyampaikan tadi materi. Kemudian juga pada para penanggap termasuk terutama Pak Direktur juga terakhir juga menanggapi semuanya. Kemudian pada teman-teman yang bertanya tadi. Dari saya ucapkan terima kasih sebagai moderator. Mungkin mohon maaf apabila dalam memandu diskusi ini ada kesalahan dalam tutur kata dan sebagainya. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan kepada MC ya, Mas Bagus Bagus. ya kalau nggak salah. Silakan untuk diambil Oke, alih lagi. terima kasih Pak Cecep dan juga Pak Umar karena tadi dah semangat ya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Udah mantap. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta Nuvesem ke-7. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila pada acara hari ini terdapat kekurangan atau ada perkataan atau perilaku yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada penutupan Pak Dir nggak? Nggak usah. Waalaikumsalam. Oh, Nggak usah Pak Dir, nggak usah ya. Nggak usah menutup. nggak apa-apa, cukup. Oh ya Terima baik. kasih. Terima kasih Pak. Pamit di bawah semuanya. Ya ya baik.